tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Pemusik kita hari ini adalah Kak Elsa dan Bang Yohanes. Mari kita mulai ibadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu bersemangat. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita ambil saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Mari kita nyanyikan. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus, dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai godaan dan pencobaan dalam hidup ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tetap semangat ya adik-adik. Walaupun sekarang nih pada liburan di rumah, tapi nggak apa-apa adik-adik. Itu demi tetap menjaga kesehatan tubuh kita ya. Kita tetap di rumah saja. Kita isi kegiatan-kegiatan yang berguna
di rumah kita masing-masing. Dan adik-adik, hari ini ayo tetap semangat di ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Kakak undang kita bangkit berdiri. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan, mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah memelihara dan menjaga kehidupan kita. Ayo adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita sudah menyapa Tuhan Yesus di pagi yang cerah ini. Dan di lagu kedua ini, Kak Kiki mau kita tetap yang gembira ya. Dan kita mau bernyanyi dengan judul pujian Sungai Sukacitamu. Kita bernyanyi ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegenapanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Titah ke-6, jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian titah ke-6. Adik-adik masih semangat untuk menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta dengan tema Aku Mau Berbicara Sopan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyi bersama anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya.
firman-Ku, lalu tutup mataku. Ya Tuhan, bimbingku, siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai pada hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk bisa belajar dengan baik sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Ada yang dalam keadaan kurang sehat? Tidak apa-apa. Kita bisa tetap duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, jangan sedih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang aku mau berbicara sopan. Nah, sebelum kita bercerita banyak nih tentang berbicara bahasa yang sopan, kita akan membacakan teks firman Tuhan kita dulu. Seperti minggu lalu, Inang Pendeta mau mengajak adik-adik untuk membacakannya secara bergantian. L untuk semua adik-adik laki-laki, P untuk semua adik perempuan. Kita akan membaca teks Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kalian boleh mengikuti sesuai dengan yang tertulis di dalam layar ya. Bacanya harus dengan suara yang lantang ya adik-adik. Siap? Kita mulai. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah ikut membaca bersama-sama. Luna, Tia, dan Gita adalah 3 orang sahabat. Suatu hari mereka berjanji untuk pergi bermain bersama-sama. Tapi tiba-tiba ada suatu hal yang akhirnya membuat mereka tidak jadi pergi. Kira-kira apa ya teman-teman? Yuk kita lihat cerita mereka. Senangnya hari ini akan pergi bermain dengan Tia dan Gita. Kira-kira mereka pakai baju apa ya? Penasaran? Lihat deh, ini baju baruku yang baru dibeli sama mama. Hah? Itu siapa? Jangan bilang itu Tia. Halo Luna. Tia, baju kamu? Ah, sialan. Nggak asik banget. Baju kamu kok mirip baju aku? Iya ya Luna, baju kita hampir sama. Bukan hampir sama, tapi benar-benar sama. Aduh, nyebelin banget deh. Sialan, goblok. Aduh, aku nggak suka. Aduh, bete, males liatnya. Jadi nggak semangat. Orang-orang nanti mikir kita ini anak panti asuhan, pakai bajunya samaan. Loh, tapi kan Luna, aku nggak tahu kamu mau pakai baju itu. Baju ini juga baru dibeli mama, jadi aku nggak tahu. Aduh, aku jadi nggak mood tahu, nggak suka, sebel, malas. Aduh, goblok banget deh beneran. Jadi nggak pengen deh pergi. Loh, jangan marah dong Luna. Halo Luna dan Tia. Apa kalian janjian
baju kalian bagus banget. Kalian punya baju yang sama. Oh, coba kalian bilang. Harusnya kita janjian bertiga. Pasti seru banget pakai baju bertiga samaan. Lucu, jadi pengen punya. Apaan? Apanya yang lucu? Ini gak asik tahu. Ah, sebel, sial. Ah, aku jadi gak pengen main. Udah deh, kita gak usah pergi. Kita gak main hari ini. Apaan baju samaan? Emang kita anak panti asuhan? Loh, kamu kok marah, Luna? Bukannya seru ya punya baju yang sama dengan teman kita? Kan jadinya kompak. Enggak ada yang seru. Udah, aku udah putusin. Kita enggak jadi main. Oke, aku pergi. Jangan sedih, Tia. Bajunya bagus kok. Aku suka. Cakep. Iya, Gita. Terima kasih. Adik-adik, apa yang kalian pikirkan setelah menonton video tadi? Video tentang 3 orang yang bersahabat, Luna, Tia, dan Gita. Ada beberapa kata-kata yang tidak sopan yang tentu kalian dengarkan dari video atau percakapan mereka tadi kan adik-adik? Ayo, apa saja? Wah, jangan-jangan nih Inang Pendeta curiga. Di antara kata-kata yang tidak baik itu ada juga kata-kata yang pernah kalian ucapkan atau kalian pergunakan ketika sedang berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Ayo jujur, siapa yang pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan tersebut? Kira-kira dari mana ya adik-adik bisa belajar bahasa yang tidak sopan? Tentu di sekolah atau di sekolah minggu tidak diajarkan tentang bahasa yang tidak sopan. Kan gak ada mata pelajaran tentang bahasa tidak sopan. Ada juga bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya kan? Nah, dari mana ya kira-kira kita bisa belajar bahasa yang tidak sopan? Ada 2 sumber utama yang berpengaruh yang membuat kita tahu dan terbiasa berbicara tidak sopan. Yang pertama, kemungkinan paling besarnya adalah dari lingkungan. Apa lingkungan maksudnya? Bisa di rumah, bisa di tempat kita bergaul. Bisa dari papa atau mama, hati-hati nih papa, mama, kakak, abang. Kalau terbiasa bicara tidak sopan, anak-anak atau adik-adik bisa mengikuti atau belajar dengan sendirinya dengan cara sering mendengar, lalu nanti akan belajar mengucapkan. Makanya untuk papa mama, waspadalah menggunakan bahasa yang tidak sopan, harap dihilangkan. Nah, lalu dari teman-teman kalian tuh, baik dimanapun kalian berada, kalau teman-teman kalian biasa menggunakan bahasa tidak sopan, kalian juga akan terbiasa menggunakan bahasa yang tidak sopan. Lalu pengaruh kedua atau sumber kedua yang paling besar adalah dari gadget yang kalian sering mainkan. Nah adik-adik, kemajuan teknologi menghadirkan atau menampilkan banyak hal untuk kalian. Termasuk tuh memperkenalkan bahasa-bahasa baru yang mungkin ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Yang tidak baik salah satunya adalah bahasa-bahasa yang tidak sopan. Maka nih anak-anak sekarang nih suka ngomong antit. Itu tidak sopan, tapi sering kali dipakai di dalam pergaulan kalian. Harap di skip ya anak-anak Tuhan, tidak boleh menggunakan bahasa tersebut. Nah, kata Bapak Paulus dalam teks kita hari ini, ada beberapa hal yang masuk dalam perkataan kotor. Bukan mulut yang kotor, tetapi perkataan yang kotor. Apa saja? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Nah, yang 5 ini tidak boleh diucapkan atau tidak boleh tinggal di dalam bibir kalian. Kepahitan itu apa sih, Inang Pendeta? Kepahitan itu adalah kata-kata yang tidak baik yang kalian ucapkan kepada teman-teman kalian. Misalnya, ih kamu jelek banget sih, ih kamu gak asik banget sih. Tidak boleh ya adik-adik. Kegeraman itu apa, Inang Pendeta?
rasa kesal, itu tidak boleh kita ucapkan kepada teman-teman kita. Kemarahan, pertikaian atau perkelahian. Satu lagi, fitnah. Siapa yang tahu fitnah? Menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Itu tidak boleh. Lalu kata Bapak Paulus, selain perkataan kotor, ada nih yang perlu kita pelihara di dalam mulut kita, yakni perkataan yang membangun. Bukan membangun rumah, tetapi membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Maksudnya menyemangati adik-adik, supaya kalau orang dengar kata-kata kita, orang jadi bahagia, orang jadi sukacita, orang jadi bersemangat. Nah, apa itu? Ada 3 kata Bapak Paulus. Pertama, kata-kata kita itu haruslah ramah. Yang kedua, penuh kasih mesra. Yang ketiga, mengampuni. Jadi bahasanya anak Tuhan adalah bahasa yang penuh dengan kelemah lembutan. Nah, siapa yang mau coba? Kalau mau coba, Inang Pendeta secara khusus hari ini mau mengajarkan 3 bahasa yang sopan, 3 kata sopan yang perlu kalian praktekkan di dalam kehidupan kalian. Apa itu? 3 kata sopan itu adalah 1. Permisi. Biasakan mengucapkan kata permisi ketika lewat di depan orang, ketika akan bepergian, ketika kalian akan menyapa orang lain. Nah, yang kedua, terima kasih. Adik-adik, ini bahasa yang sudah jarang diucapkan adik-adik. Misalnya kalau mama menyediakan makanan dan minuman, siapa yang selalu mengucapkan terima kasih? Pasti jarang kan? Kalian anggap itu tugas papa dan mama kan? Siapa yang kalau papanya pulang kerja disambut, dipeluk, atau diberikan minum sambil bilang terima kasih? Nah, biasakan mengucapkan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kalian terima. Yang ketiga, kata maaf. Nah, adik-adik, kalau di rumah siapa yang kalau bertengkar dengan abang atau kakak atau adiknya disuruh mama bersalaman minta maaf? Itu adalah kata yang baik atau bahasa yang sopan. Harus diteruskan dan harus dikerjakan terus di dalam keseharian kalian. Nah, Inang Pendeta mau tantang kalian membiasakan diri mengucapkan 3 kata sopan tadi. Permisi, terima kasih, dan maaf. Lalu sambil belajar juga untuk mempelajari banyak kata-kata sopan lainnya dan membuang kata-kata yang tidak sopan dari mulut kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar. Hari ini kami belajar untuk berbicara dengan sopan. Kami tahu Tuhan, perkataan kotor akan menyedihkan orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi perkataan yang sopan akan membahagiakan dan menyemangati orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang sopan, yang berbicara dengan bahasa-bahasa yang baik saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah simak tadi firman Tuhan? Ya, kita harus membiasakan diri berbicara sopan. Aktivitas kita hari ini adalah membuat kartu ajakan berbicara sopan seperti ini. Bagaimana cara buatnya ya adik-adik? Yuk kita buat bersama-sama, ikuti langkah-langkahnya. Pertama, kalian harus menyiapkan kertas tentunya. Nah, seperti ini, 2 buah kertas dengan warna berbeda kalian gunting membentuk love. Ukuran yang satu lebih kecil dari yang satu lagi, jadinya seperti ini kalau digabung. Lalu, tempel kedua kertasnya adik-adik. Kertas yang lebih kecil ditempel ke kertas yang lebih besar. Setelah ditempel, pada bagian tengahnya kalian tuliskan kata, mari berbicara sopan. Lalu bagian bawahnya kalian tuliskan nama kalian ya adik-adik. Setelah ditulis, bagi 2 ya adik-adik, jadinya seperti ini. Untuk bagian dalamnya siapkan kertas polos seperti ini adik-adik. Lalu lipat sekitar 2 cm pada bagian ujungnya. Nih, seperti ini adik-adik. Setelah kalian lipat 2 cm, lalu lipat bagi 2 atau lipat pada bagian tengahnya. Seperti ini. Kemudian dekatkan setiap ujung ke bagian tengah seperti ini. Nah,
bagian yang digunting, yang dilipat 2 cm tadi di bagian ujung akan kita jadikan tempat untuk meletakkan love yang tadi sudah kalian potong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu pada bagian kertas putih tadi kalian tuliskan ayat hafalan kita dari Amsal 15 ayat 1. Setelah kalian menuliskan natsnya, sekarang kita akan tempelkan bagian love-nya kelipatan pada ujung kertas putih tadi. Nih, yang satu ke sini, yang satu lagi ke sini. Hasilnya jadi seperti ini. Gampang kan mengerjakannya? Selamat mencoba ya adik-adik, sekalian mengingat berbicara dengan sopan. Mari kita lihat aktivitas adik-adik minggu kemarin. Check it out! Good job ya adik-adik, aktivitas kalian bagus-bagus semua. Tuhan memberkati kalian menjadi anak-anak yang pintar dan kreatif. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Menyerahkan persembahan, persiapkan persembahan dan persiapkan tempat persembahan kalian atau celengan kalian ya adik-adik. Firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk menyerahkan persembahan ditulis dalam Yakobus 1 ayat 17a. Demikian firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Marilah kita menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik.